Hari ini kita akan belajar sedikit, saudara. Jadi khotbah ini ya mungkin separuh pengetahuan, separuh juga penghiburan, separuh juga itu ya separuh seperti itu, saudara. Supaya kita adalah orang-orang yang lebih mengerti. Selama 10 hari ini Day of Fire, kita begitu banyak melihat atau mendengar firman-firman Tuhan tentang kuasa Roh Kudus, berkat Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus dalam setiap hidup kita itu apa efeknya semuanya itu. Kita telah terima semuanya itu, amin saudara. Kalau saudara mungkin membuka catatan selama 10 hari ini, ada poin-poin demikian itu ya. Perkataan-perkataan juga Tuhan Yesus telah memberikan melalui Roh Kudusnya itu kepada setiap orang yang percaya itu. Nah, pagi hari ini kita akan melihat saudara, bahasa-bahasa lain, saudara tahulah apa yang saya maksud ini saudara. Jadi bahwa bahasa-bahasa yang lain itu adalah yang diberikan juga kepada Roh Kudus pada kita. Apakah itu? Orang mengatakan bahwa itu adalah bahasa roh, bahasa lidah, glossolalia. Dari asal kata itu glosso, yaitu artinya lidah. Lalo itu adalah bahasa. Glossolalia adalah bahasa lidah, seperti itu saudara. Bahasa lidah demikian itu. Nah, kapan bahasa lidah itu terkenal saudara? Ataupun dimulai dipakai pada orang-orang percaya demikian itu. Terutama kepada orang-orang yang mempunyai aliran Pentakosta seperti itu saudara. Ataupun karismatik ya. Ini dimulai daripada penterjemahan bahasa dari perjanjian baru itu. Bahasa Yunani ke bahasa Inggris. Gitu. John Wesley yang melakukan demikian itu saudara. Dan kata daripada glossolalia itu mulai dipakai saudara di abad 19 itu. Melalui seorang yang dikatakan namanya adalah Frederick William Farrar. Frederick William Farrar itu mencetuskan glossolalia itu di tahun 1817 itu saudara. Itu. Mulai dipakai seperti itu. Makanya itu kita belajar pada pagi hari ini, apakah itu saudara? Apakah itu orang yang mengatakan sesuatu yang begitu luar biasa? Yohanes 16 ayat 13 bilang seperti ini. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam keseluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi roh yang diberikan itu, roh datang kepada kita itu, pada murid-murid datang itu adalah roh kebenaran. Nah kita akan melihat kebenaran yang mana itu. Yang dikatakan glossolalia itu saudara. Berbahasa-bahasa lain demikian itu. Kebenarannya yang mana saudara seperti itu. Bahwa banyak orang itu dikatakan bahwa kedatangan Roh Kudus itu kita telah belajar selama 10 hari ini. Roh Kudus memimpin kita, mengajar kita, menghibur kita, mengingatkan kita. Bahkan menyembuhkan kita, saudara, seperti itu ya. Menyembuhkan kita, saudara, seperti itu ya. Kalau dilihat bahwa memang Roh Kudus itu menyembuhkan seseorang itu adalah ada waktunya. Adalah hak prerogatif daripada Tuhan sendiri menyembuhkan, saudara, seperti itu ya. Saya teringat antara seseorang yang bernamakan itu adalah dia, siapa itu namanya itu ya. Miller ya, Tuan Miller seperti itu. Dia adalah seorang pendeta saudara. Ya. Pada waktu dia berkhotbah demikian itu, suaranya hilang. Suaranya hilang seperti gini saudara. Hilang, tidak bisa suara seperti itu. Pita suaranya itu dikatakan telah dicek itu mengalami satu kerusakan oleh virus demikian. Kemudian dia kehilangan pekerjaan kependetaannya, gerejanya juga dia hanya sebagai ya cuman sebagai pengurus saja seperti itu. Berbicara sangat susah, tidak bisa mengajar lagi, tidak bisa melakukan khotbah-khotbahnya demikian itu saudara. Suatu saat dia diminta oleh gerejanya untuk mengajar sekolah minggu. Dia mengatakan bahwa saya bagaimana bisa berbicara suara saya seperti ini. Tapi dia tetap mengambil tugas demikian karena dia tahu adalah sesuatu yang diberikan kepercayaan kepada dia itu. Pada waktu dia mengajar saudara seperti itu, suara makin hilang demikian seperti itu. Dan kemudian pada waktu dikatakan di dalam kitab Mazmur 103 itu saudara, bahwa dia akan menyembuhkan, mengeluarkan engkau daripada lubang itu, ya, lubang keadaan demikian seperti dia itu saudara. Lama-lama suaranya bisa pulih saudara seperti itu.
Itu adalah menjadi saksian kejadian yang nyata, saudara. Saudara mungkin bisa cari itu di TikTok, seperti saya. Bahwa rekaman sesungguhnya itu bukan berbohong, saudara. Kejadian demikian itu Roh Kudus pada waktu dia itu melakukan firman Tuhan itu, ya, memberikan firman Tuhan itu, dia berbicara kepada Roh Kudus dalam setiap hidupnya itu, Roh Kudus yang memberikan dia kesembuhan. Kemudian dia cek ke dokter lagi bahwa pita suaranya itu sudah mengalami satu kenormalan. Itu adalah kuasa Roh Kudus, saudara. Kita melihat hal-hal demikian seperti itu, saudara. Jadi dikatakan juga di dalam kitab Roma 8 ayat 16 itu, kalau Roh Kudus itu datang pada kita itu, dia roh yang itu, saudara, bersaksi bersama-sama dengan roh kita itu. Roh kita seperti itu, saudara. Jadi apapun yang kita katakan, perkataan kita, perbuatan kita itu, Roh Kuduslah yang memimpin setiap orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Allah itu, dipimpin oleh Roh Allah seperti itu. Dipimpin perkataan demikian itu. Roh Kudus adalah roh sudah pasti ya. Dia tidak punya wujud kan? Dia tidak bisa berbicara, saudara. Tidak bisa seperti saya ini berbicara demikian itu. Tidak bisa dia itu. Memakai tubuh kita, tubuh manusia sebagai tahtanya. Memakai tubuh manusia sebagai tahtanya. Sehingga pada waktu orang itu mengatakan perkataan daripada roh, itu dia menggunakan kita sebagai alat yang demikian seperti itu, saudara. Kita tahu bahwa memang karunia-karunia roh itu ada 9, saudara ya. Diberikan demikian. Kedatangan Roh Kudus dalam dunia ini mendatangkan atau memberikan 9 roh, karunia-karunia demikian itu, saudara. Hikmat pengetahuan, memberikan iman, penyembuhan, mukjizat, nubuat, bahasa roh, manifestasi, menafsirkan bahasa roh, membedakan roh. Itu, saudara ya. Bahwa demikian. Nah, satu hal yang kita perlu belajar, saudara, ya, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Kita mulai masuk, saudara ya. Kita masuk ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Ya. Dikatakan demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Pada waktu mereka kan ketika Yesus naik ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus mengatakan kepada mereka, kalian harus kembali ke Yerusalem. Di itu waktu Yesus naik itu di dekat Betania, yaitu di kira-kira 2 mil daripada Betania itu 3,2 kilometer, saudara. Itu Yesus mengatakan kamu jangan keluar dari Yerusalem. Kamu harus tetap di situ. Akhirnya mereka naik ke atas loteng rumah, mereka berkumpul selalu di situ, berbicara tentang firman Tuhan, berbicara tentang Yesus, kejadian-kejadian yang demikian itu, membagikan hal sesuatu, bahkan menjual hartanya, membagikan kepada yang perlu demikian itu. Pada satu saat hari ke-50, yaitu Pentakosta, maka turunlah angin kencang itu seperti lidah-lidah api, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jelas, saudara ya, bahwa bahasa-bahasa lain itu mereka yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara. Ingat, saudara, bahwa berkata-kata bahasa lain itu mereka penuh dengan Roh Kudus. Kalau orang yang tidak penuh dengan Roh Kudus berbahasa-bahasa lain itu, yang dibikin-bikin itu artinya adalah mereka berbahasa-bahasa yang tidak ada artinya. Saudara itu. Hanya show off, hanya memperlihatkan kepada orang, seperti itulah saya seperti itu berbahasa roh. Bahasa lain ini, di dalam bahasa Yunani adalah glosa. Glosa bahasa lain itu ya, saudara. Jadi glossolalia itu mereka berkata-kata demikian itu. Yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi manusia itu dipakai oleh Roh Kudus itu. Saudara, bahwa pada waktu itu hari raya Pentakosta itu begitu banyak orang datang ke Yerusalem itu ya, untuk merayakan namanya pesta orang Israel Yahudi itu, pesta 7 mingguan. Kemudian pada waktu itu mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lain seperti itu, saudara ya. Mereka mengatakan demikian itu. Nah, perkataan yang demikian, saudara, sering menjadi kontroversi tentang bahasa-bahasa lain itu. Jarang memang saya tahu nih, saya memberanikan diri untuk membahas soal ini, saudara. Jarang orang membahas ini, saudara. Tapi saya pikir-pikir bahwa kita sudah melihat bahwa kuasa Roh Kudus, berkat Roh Kudus, siapakah Roh Kudus itu? Pribadi, semalam juga dikatakan Parakletos demikian itu. Sekarang apa itu bahasa lain, saudara, seperti itu? Sering menjadi kontroversi, bahkan menjadi bahwa adalah sesuatu liturgi, suatu kegiatan ke gereja itu yang haruskan untuk berbahasa bahasa lain demikian ini, saudara. Jadi
merupakan bagian juga apa kalau umpamanya setiap jemaat itu tetangga kita atau sebelah kita itu berbahasa roh, saya juga harus bisa demikian itu. Bukan itu saudara. Kita akan membahas pada pagi hari ini saudara. Saya tahu ini memang hal yang ya dikatakan bukan satu yang menarik saudara. Tapi saya memberanikan diri untuk kita sama-sama belajar bahasa lain itu. The glossolalia itu saudara. Seperti itu ya. Bahasa lain saudara, dikatakan itu adalah apa itu saudara seperti itu? Apa sih bahasa-bahasa lain demikian saudara? Ya. Yang pertama saudara, saya mau bagi supaya kita menjelas dulu saudara ya. Setelah saya membaca itu, saya mempelajari, bahasa roh glossolalia itu ada dua macam. Yang pertama, glossolalia itu pada waktu murid-murid berbahasa lain, banyak bangsa-bangsa di situ saudara. Bangsa-bangsa yang sangat luar biasa banyak itu, termasuk bangsa-bangsa yang dikatakan dari sampai ke tanah Arab, dari bangsa Arab, saudara demikian ya. Mereka itu bisa mendengar, bisa mengerti apa yang dikatakan oleh para murid. Mereka dikatakan demikian itu. Bahasa yang demikian itu saudara. Yang saya mau katakan adalah yang pertama saudara, bahasa roh itu tubuh kita itu dipakai oleh roh. Karena murid-murid itu dikuasai oleh roh, mereka itu sadar. Bukannya tidak sadar saudara, seperti kemasukan setan itu saudara, roh itu. Mereka sadar sepenuhnya, tapi tidak berkuasa. Tidak mampu untuk menguasai lidah mereka itu. Mereka itu berkata-kata dikuasai, dipakai oleh roh Allah itu saudara. Berkata bahasa-bahasa lain. Bahasa lain itu bukan yang tidak jelas saudara. Orang yang mengerti bahasa dia itu, ada yang bisa mengerti bahasa Arab, bahasa daripada tanah-tanahnya lain. Orang mungkin kalau zaman sekarang itu, dia berbahasa Mandarin, dia berbahasa Jerman, dia berbahasa Prancis, dia berbahasa Inggris, saudara. Padahal dia tidak bisa pernah belajar bahasa itu. Dia sendiri tidak tahu apa yang dia katakan, tapi orang bisa mendengar. Artinya adalah bahasa roh yang pertama itu bisa dituliskan. Alfabet ABC-nya itu ada sudah seperti itu. Sehingga orang bisa mengingat. Dia mengatakan itu kepada saya. Supaya saya memuliakan nama Tuhan itu. Orang terkagum-kagum. Kok dia belum bisa itu berbicara bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Kok dia bisa mengatakan seperti itu ya? Itu yang terjadi di zaman para murid saudara. Yang kedua adalah saudara bahasa roh itu adalah bahasa yang tak terucapkan atau bahasa itu yang tidak bisa dituliskan karena itu kacau. Tidak ngerti orang seperti itu. Yang ngerti hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Kita akan lihat nanti di belakang seperti itu saudara. Ya. Hal demikian itu. Tidak bisa orang mengerti bahasa demikian seperti itu ya. Kisah para Rasul 2 ayat 8 sampai 12 kita lihat saudara yang saya katakan tadi itu ya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Mereka bingung saudara. Kok mereka bisa ya berkata-kata dalam bahasa yang kita pakai di negeri kita itu? Kita adalah orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapodia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Mereka mengerti saudara. Apa yang dikatakan demikian itu? Dipakailah para murid itu mulut lidahnya itu saudara untuk mengatakan demikian itu. Sehingga mereka terkagum-kagum demikian saudara. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, apakah artinya ini saudara seperti itu? Saudara, di dalam kitab lain juga saudara dikatakan bahwa di dalam satu gereja bisa itu berbahasa roh seperti itu saudara. Ada orang yang mengerti, tapi tidak semua. Umpamanya di sini ada 80 orang. Tidak semua berbahasa roh. Dibatasi cuma 3 orang. Menurut peraturan begitu saudara. Cuma 3 orang demikian itu. Orang bisa mengerti. Bergantian demikian seperti itu. Artinya apa saudara? Bahasa roh yang pertama itu adalah yang bisa dimengerti manusia itu untuk menggunakan penginjilan. Digunakan untuk penginjilan demikian seperti itu. Tuhan memakai para murid itu untuk menyatakan kebesarannya. Roh Kudus itu mempunyai satu kuasa itu melalui lidah-lidah para murid. Melalui lidah-lidah murid-murid demikian itu, orang bisa mendengar
kebesaran nama Tuhan. Mereka memuji Tuhan, demikian itu. Kesaksian-kesaksian mereka pada saat itu saudara, mereka bisa mengerti apa yang dikatakan oleh para murid seperti itu. Kita juga mungkin pernah mendengar seseorang yang berkata-kata di dalam bahasa Mandarin saudara. Mereka itu tidak bisa bahasa Mandarin, tidak pernah berbicara bahasa Mandarin. Tapi dia bisa mengatakan itu, sehingga orang-orang yang mendengar itu, oh dia bisa ya berbahasa Mandarin demikian saudara. Akibatnya saudara dikatakan demikian, setelah mereka berkata-kata dengan bahasa lain demikian itu saudara, orang-orang di sekitar segitu, banyak bangsa-bangsa saudara, banyak bangsa-bangsa itu, 3.000 orang memberi dirinya dibaptis. Artinya apa saudara? Kita pun kalau umpamanya diberikan tugas atau kita pun dipanggil untuk melayani bangsa-bangsa saudara, saudara umpamanya melayani di negara Afrika seperti itu ya. Apakah saudara berbicara firman Tuhan tentang Tuhan itu berbahasa Indonesia? Tidak saudara. Kalau umpamanya ada penterjemah, saudara harus berbahasa mungkin bahasa daerah mereka. Mungkin berbahasa Mandarin, karena Afrika itu banyak orang bisa bahasa Mandarin. Atau bahasa Inggris yang umum dipakai di sana juga. Atau bahasa Perancis. Seperti itu saudara. Dipakai demikian itu untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa demikian itu. Hal demikian dikasih kemampuan oleh Roh Kudus, saudara. Adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Kalau orang katakan bahwa, setiap pertemuan doa kita, setiap doa puasa kita di gereja sampai 80 orang, mari kita berbahasa roh, itu total salah, saudara. Seperti itu, saudara. Salah total demikian itu. Semuanya apakah ngerti yang dikatakan dia itu? Tidak ngerti, saudara. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa apa yang Tuhan katakan? Bagaimana orang bisa mengatakan itu sesuatu yang amin? Tidak bisa. Hal demikian itu. Perkataan yang demikian itu saudara dikatakan adalah kita untuk namanya mengendalikan perkataan kita itu. Mengendalikan perkataan kita. Kalau Roh Kudus mulai memakai kita, lidah kita itu kita tidak mampu mengendalikannya lagi. Pada waktu kita umpamanya berkata-kata demikian itu, berbahasa yang bisa dia mengerti. Nanti kita lihat di belakang juga ada sudah seperti itu. Kendalikan perkataan yang demikian itu adalah supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Kalau begitu dikatakan saya tidak usah belajar bahasa Mandarin. Saya tidak usah berbahasa Jerman, seperti itu saudara. Pada waktu saya berbahasa roh, semua orang mengerti. Bagaimana dengan umpamanya para misionaris saudara, yang melakukan penginjilan-penginjilan ke daerah-daerah pedalaman. Mereka harus belajar bahasa daerah. Tidak mungkin mereka berbahasa roh, saudara, seperti itu. Sehingga semua orang bisa mengerti. Tidak mungkin itu, saudara, seperti itu. Hal kejadian demikian, pada waktu mereka berkumpul di situ, mereka dipenuhi oleh Roh Allah dan berbicara bahasa lain itu adalah tidak selalu ada. Mungkin momen-momen tertentu, saudara, Tuhan memakai itu. Seseorang atau satu kelompok orang itu berdoa, saudara, dipenuhi dengan Roh Allah di situ. Mereka itu bisa berbicara bahasa lain. Mungkin di situ sekitar mereka itu ada bangsa-bangsa lain, saudara. Tuhan memakai lidah mereka itu untuk memperkatakan firman Tuhan. Atau berkesaksian tentang kemuliaan Tuhan itu. Itu roh yang dikatakan bahasa pertama demikian itu, saudara. Tapi banyak orang, saudara, dikatakan lidah ini kan memang tidak bertulang ya. Siapa yang punya lidah bertulang? Gak bisa bergerak ya, ngomongnya juga kaku seperti itu ya. Makanya lidah ini dikatakan perkataan kita itu harus namanya dikendalikan seperti itu ya. Kita pakai Roh Kudus yang mengurapi kita seperti murid-murid itu. Penuh dengan Roh Allah, penuh dengan Roh Kudus itu. Sehingga mulut kita itu, lidah kita dipakai untuk perkataan berkat. Untuk perkataan yang baik. Juga iblis bisa memakai itu. Untuk mengutuk, untuk berbohong, seperti itu. Yakobus 3 ayat 8-10. Saya harus cepat saudara karena slide-nya banyak ini. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah itu mengutuk manusia yang menciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal itu saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Pada orang yang selalu Roh Kudus turun kepada kita itu pasti orang percaya. Amin saudara? Tidak mungkin orang yang tidak percaya itu ada Roh Kudus ya. Tidak mungkin saudara. Kita adalah orang-orang percaya sudah menerima Yesus sebagai
juru selamat kita sebagai Tuhan kita, makanya mulut kita, lidah kita mengatakan, Yesuslah Engkau Tuhan, Yesuslah kebenaran. Tadi lagu itu saudara. Ya, dikatakan demikian itu. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan itu. Itu adalah kebenaran yang demikian itu. Nah, orang-orang dikatakan lidah itu memang tidak bisa dikuasai. Makanya dikatakan Roh Kudus pada waktu engkau menerima Roh Kudus, Kisah 1 ayat 8 saudara, kau menerima Roh Kudus dan kuasanya kau akan menerima juga itu. Kuasanya itu ini, lidah kita ini saudara. Kuasanya itu menguasai diri kita, menguasai perkataan kita. Supaya kita itu mau ngomong, berhenti gitu loh. Ada Roh Kudus yang mengingatkan demikian. Mengatakan umpamanya perkataan untuk menjelekkan orang lain. Berhenti, Tuhan tidak suka kita mengatakan demikian itu. Diingatkan Roh Kudus demikian itu. Tapi lebih dalam lagi kita bersekutu dengan Roh Kudus. Pada waktu kita membaca firman, pada waktu kita memuji Tuhan, kesendirian mungkin demikian itu. Itu adalah kalau ada sekeliling kita itu bisa Tuhan memakai lidah kita untuk mengatakan bahasa-bahasa lain, saudara. Yang mereka mengerti, yang berbicara sendiri, tadi saya ngomong apa ya, saya tidak mengerti ya. Itu Tuhan pakai. Dia tidak bisa mengendalikan lidahnya itu. Dia sadar 100%, tapi dia dipakai oleh Roh Kudus, lidahnya untuk memperkatakan adalah hal-hal kemuliaan Tuhan, saudara. Yang kedua, saudara. Untuk apa itu? Bahwa Roh Kudus turun, bahasa-bahasa lain demikian itu, saudara. Sebagai tanda. Sebagai tanda, saudara, yang kedua itu. 1 Korintus 14 ayat 25 bilang begini. Dan di dalam hukum Taurat ada tertulis. Di dalam hukum Taurat ada tertulis. Oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain, dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun, demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku. Ayat 22-nya bilang gini. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Karunia bahasa roh adalah tanda. Bukan untuk orang beriman. Aduh. Firman ini mengagetkan kita ya. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Bukan untuk orang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda. Tanda juga saudara. Bukan untuk orang yang tidak beriman, tapi untuk orang yang beriman. Saudara mungkin bingung saudara, kenapa dikatakan demikian saudara? Kata tanda itu saudara, bahwa bahasa roh itu adalah bukan untuk orang beriman. Membingungkan kita saudara seperti itu. Bahasa roh yang mana saudara? Bahasa roh yang tadi saya jelaskan saudara itu. Bahwa perkataan-perkataan orang yang mengglosalia seperti itu saudara, itu adalah perkataan-perkataan orang yang belum bertobat, belum mempunyai iman kepada Kristus itu. Sehingga imannya dibangun. Kok dia bisa ya berbahasa Mandarin ya? Luar biasa tuh, siapa kok dia bisa seperti itu sih? Orangnya sadar, orangnya tidak kesurupan saudara seperti itu. Orangnya baik-baik saja, mengagumi saudara. Apalagi yang dikatakan bahwa kau harus demikian, kau harus demikian itu. Kau harus percaya karena Tuhan adalah Allah, Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah juru selamat. Dalam bahasa demikian itu. Mereka belum pernah mendengar dari bahasa mereka saudara. Tanda yang demikian itu adalah untuk orang yang tidak beriman. Kalau orang sudah beriman, untuk apa saudara kita sudah percaya kan? Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Juru Selamat, Yesus itu adalah kasih, Yesus itu adalah yang menyediakan, yang menyembuhkan. Kita sudah percaya. Mereka itu yang belum percaya itu tanda yang demikian itu untuk mereka yang belum beriman. Itu maksudnya saudara. Untuk yang mereka belum beriman demikian seperti itu. Bernubuat, orang yang tidak beriman itu tidak percaya. Masa sih kau akan diberkati? Anak cucumu tidak akan meminta-minta kalau engkau hidup dalam kebenaran. Nggak percaya mereka. Itu untuk nubuatan itu untuk orang beriman. Itu pengertian dari firman itu saudara demikian itu. Jadi saudara jangan kita salah artikan bahwa bahasa roh itu adalah untuk kita di tengah-tengah kita demikian seperti itu saudara. Untuk di tengah-tengah jemaat kita akan lihat nanti firmannya saudara seperti itu ya. Tanda dalam bahasa Yunani itu adalah dikatakan simeon, tanda itu. Satu dikatakan sign, miracle, wonder. Jadi tanda yang demikian itu orang terkagum-kagum. Seperti orang-orang yang mendengar para murid berbahasa demikian itu.
Terkagum-kagum mereka demikian itu. Tanda-tanda yang demikian itu orang bisa pikirannya berubah, saudara. Rohnya diubahkan demikian itu. Karena itu mengandung miracle, mukjizat, mengandung suatu tanda, satu kehebatan yang sangat luar biasa, sudah seperti itu ya. Bahasa roh itu dimengerti oleh orang atau yang mendengarnya tidak di bagian yang mereka itu mengerti bahasa mereka masing-masing demikian, seperti itu. Hal demikian membuat kita adalah orang-orang yang mempunyai Allah, Roh Kudus pada waktu diturunin itu. Saudara pasti juga bisa. Oh, saya tidak menunggu deh Roh Kudus untuk turun kepada saya berbicara bahasa-bahasa roh. Saya ingin berbahasa Afrika deh, saya ingin berbahasa Jerman deh, saya ingin berbahasa Prancis deh. Karena Tuhan memberikan saya beban untuk memenangkan lebih banyak orang Prancis. Saudara. Karena Prancis itu sudah dikuasai oleh agama yang lain sekarang. Banyak seperti itu ya. Dikatakan negara Prancis adalah negara Eropa yang pertama akan di-convert, dirubah agamanya itu saudara. Dari kekristenan, dari Katolik seperti itu akan berubah. Itu. Karena begitu banyaknya pengaruh-pengaruh agama yang satu itu saudara. Begitu. Ayat 23 kita lanjutkan saudara. Slide nomor 13. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tidak tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, saudara mengajak teman-teman nih ke gereja gue yuk. Gereja gue gede lu, hebat lu, luar biasa lu. Praise and worship-nya juga sangat luar biasa lu. Wah keren deh pokoknya. Orang yang tidak beriman, tidakkah mereka akan berkata bahwa kamu, saudara yang mengatakan bahwa kamu yang orang gila semua ini. Ngapain? Saya juga begitu dulu saudara. Begitu saya ke tempat ada satu gereja saudara. Mari kita berbahasa roh. Ini orang kesurupan semuanya. Kenapa ya? Aduh kenapa ya seperti itu ya? Saya ingin keluar. Saya pengen keluar. Saya gak mau seperti itu. Itu maksudnya saudara demikian. Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman, atau orang yang baru, ia akan diyakinkan bahwa semua itu akan diselidiki oleh semua. Pikir-pikir saudara, apa yang dikatakan betul gak sih? Kamu harus menjadi orang yang baik, bahwa anak cucumu itu akan menjadi orang juga yang baik, kamu tidak akan kekurangan, tidak akan kelaparan, karena Tuhan Allahmu memelihara kamu demikian itu. Itu merupakan satu nubuatan. Nubuatan itu apa sih saudara? Firman Tuhan adalah nubuatan. Seluruh firman Tuhan itu adalah ke depan. Itu adalah nubuatan saudara seperti itu. Ya. Barang siapa percaya tidak akan mengalami hukuman yang kekal. Barang siapa tidak percaya akan mengalami kematian kedua, hukuman yang kekal. Kan barang siapa nanti itu, ke depan itu saudara. Dikatakan itu adalah semua nubuatan yang pasti. Demikian itu, saudara. Saya lanjut ya. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Saudara, sungguh Allah adalah di tengah-tengah kamu. Seperti itu, saudara. Hal demikian membuat kita orang-orang yang mengatakan perkataan-perkataan yang demikian itu. Orang yang di samping kita, orang baru, orang yang belum beriman itu menyatakan kemuliaan Tuhan melalui hatinya sendiri. Melalui perkataan-perkataan bahasa glosolalial itu yang dimengerti, saudara seperti itu. Bukan yang tidak dimengerti. Terkadang mungkin di panggung, ya seorang pendeta bisa berbahasa roh. Kita juga jangan konotatif berpendapat bahwa dia itu adalah orang yang gila. Bukan saudara. Bukan. Dia itu berbicara kepada Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang berdoa langsung seperti itu. Yang memang dinyatakan. Seperti itu saudara. Ya. Jadi bahasa roh adalah yang diperuntukkan untuk manusia saudara. Harus dapat dimengerti oleh pendengarnya. Menggunakan alfabet ejaan yang bisa ditulis oleh kita saudara seperti itu. Bertujuan perkabaran Injil kepada orang yang tidak beriman. Itu yang pertama saudara. Bahasa roh itu saudara ya. Jadi saudara pada saat ini juga tidak usah berkecil hati. Saya tidak bisa berbahasa roh seperti orang-orang demikian itu. Saya tidak mengerti. Saya tidak diberikan oleh Tuhan bahasa roh. Saudara mengerti saudara.
merupakan ayat-ayat firman Tuhan ini menghibur kita. Memberikan kekuatan kepada kita. Bahasa roh yang dimengerti oleh kalangan gereja Pantekosta, saudara. Karismatik demikian itu. Ada juga yang keliru, saudara. Seperti itu. Keliru dipergunakannya demikian. Kita lanjut, saudara. Bahasa-bahasa lain itu mempunyai arti yang ketiga, saudara. Untuk berbicara kepada Tuhan. Nah ini, saudara. Untuk berbicara kepada Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tidak mengerti, bahkan iblis pun tidak mengerti, saudara. Apa yang saudara katakan itu. Iblis mendengar, tembok mendengar, tapi mereka tidak mengerti. Karena yang hanya mengerti itu adalah Allah sendiri. Karena dia yang menciptakan itu, saudara. Itu menjadi suatu perdebatan sampai sekarang juga ada, saudara, seperti itu. Dari mana bahasa itu? Kok bisa seperti itu? Asalnya dari mana? Apakah dari Tuhan? Saya pastikan bahwa itu dari Tuhan, saudara. Karena roh Allah adalah rohnya Tuhan, betul ya? Roh Allah adalah roh Tuhan, demikian itu. Roma 8 ayat 26-27 bilang juga begini, saudara. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Saya hancur hati. Orang-orang sekeliling saya itu menyalahkan saya semua kesalahan ini. Orang sekeliling saya itu tidak peduli lagi kepada saya. Orang-orang sekeliling saya itu sudah tidak bisa membantu saya apapun seperti itu. Padahal saya tidak salah apa-apa. Orang bilang itu dizolimi. Saya itu dikucilkan demikian seperti itu. Air mata sudah mungkin 1 ember kali seperti itu ya. Kata-kata sudah habis demikian itu. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kata tidak tahu ini adalah sudah tidak bisa lagi berdoa, saudara. Sudah tidak lagi bisa berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Makanya orang suka berdoa, saudara. Kita terus lihat. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui bahwa roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi kadang-kadang bahasa roh kepada Tuhan itu, saudara, yang terkadang juga diucapkan, saudara. Saudara maksud saya tahu ya. Ataupun yang tidak terucapkan itu hanya kita, roh kita ini yang sudah dikatakan dipenuhi oleh roh Allah, roh kudus turun kepada kita itu yang berdoa kepada Tuhan, saudara. Makanya tadi orang yang dikatakan Mr. Miller ini, pendeta Miller ini, dia berdoa kepada Tuhan. Walaupun dia berbicara bahasa, mungkin di situ bahasa Inggris. Saudara. Tapi dalam hatinya dia berdoa kepada Tuhan, berikan aku Tuhan, kekuatan Tuhan. Berikan aku Tuhan, rohnya itu berdoa seperti itu. Tidak terucapkan demikian itu. Orang demikian juga mungkin di dalam satu kesendirian itu, saudara, berbicara kepada Tuhan itu, tidak pernah namanya kita mengucapkan sesuatu yang sudah tidak bisa lagi berdoa kepada Tuhan. Roh kita berdoa. Sehingga apa, saudara, tandanya itu roh doa kepada Tuhan, saudara? Air mata mengalir. Seperti itu. Hanya air mata yang mengalir kepada kita itu. Roh kita berdoa kepada Tuhan demikian itu. Nah itu adalah kita berdoa untuk Tuhan. Yang dikatakan bahwa itu tidak bisa dituliskan. Tidak bisa cukup dituliskan. Apa sih perkataan apa nih? Artinya apa sih ini? Tidak mengerti aku demikian ini. Hanya Tuhan yang mengerti. Jadi ada dua, saudara. Bahwa kita, pengertian bahasa roh itu satu. Yang diucapkan orangnya itu keadaan sadar. Tapi dia tidak mampu menguasai lidahnya itu. Karena tubuhnya itu dipakai oleh roh Allah, roh kudus itu, untuk mengucapkan penginjilan kepada bangsa-bangsa yang dia tidak kenal. Bahasa-bahasa lain demikian itu. Yang kedua itu adalah bahasa roh itu yang diucapkan ataupun yang tidak terucapkan, sudah seperti itu. Mungkin saudara pada saat ini juga berdoa dalam bahasa roh. Roh saudara berdoa kepada Tuhan. Seperti itu, yang tak terucapkan demikian itu. Itu yang tidak ada yang bisa mengerti. Satupun bahkan iblis, bahkan teman kamu, orang tua kamu, anak kamu tidak ada yang mengerti. Hanya Tuhan yang mengerti. Yang terakhir, saudara. Bahasa-bahasa lain itu mempunyai arti, saudara, yang terakhir adalah
untuk membangun diri sendiri. Kekuatan untuk kita sendiri. 1 Korintus 14 ayat 14a bilang gini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, yang membangun dirinya sendiri. Penting saudara. Kenapa dikatakan membangun dirinya sendiri saudara? Roh Kudus, roh kekuatan, roh Allah, roh yang punya kuasa seperti itu. Kita berbahasa roh demikian seperti itu. Untuk menguatkan, memerintahkan roh manusia itu. Roh Kudus itu memerintahkan roh manusia itu. Bahwa engkau harus percaya, engkau yakin, engkau sungguh-sungguh, engkau percaya, engkau yakin. Tundukkan semua kejiwaanmu itu yang tidak percaya, yang ragu-ragu itu. Semua apa yang kau tidak bisa lakukan. Percayalah bahwa roh Allah akan menolong engkau. Roh Kudus itu mengingatkan roh kita, jiwa kita demikian. Untuk membangun diri kita sendiri. Itu adalah membuat orang-orang yang kuat. Makanya diperlukan bahwa dalam kita membaca Alkitab itu dikatakan Selah, betul ya? Selah itu. Saudara itu diam, berdoa. Apa sih Tuhan, Roh Kudus? Saya tidak ngerti ini Bapak. Itu saudara. Untuk membangun sendiri. Nanti pada saat itu juga mungkin saudara tidak tahu artinya demikian itu. Hikmat belum diberikan oleh Allah demikian. Pada waktu saudara bikin kopi. Itu loh maksudnya demikian itu. Saudara buru-buru catat saudara. Supaya tidak lupa. Gitu. Dikatakan untuk kekuatan diri sendiri. Terutama mungkin saudara nanti ditugaskan untuk sharing. Saudara, apa sih arti demikian itu? Selah. Saudara berdiam diri. Sembari mungkin ya, sudahlah saya tinggalin dulu. Saya mandi, saya makan, saya breakfast, saya ngapain dulu seperti itu. Tadi waktu saya bikin kopi, itu loh. Ada satu hikmat daripada Tuhan itu. Membangun kekuatan diri sendiri saudara seperti itu. Jadi bagaimana saudara? Apakah kita masih merasa kecil hati? Kalau kita tidak bisa berbahasa roh. Yang dipertontonkan saudara. Oleh orang banyak itu. Yang didemonstrasikan oleh orang banyak demikian itu. Yang tidak punya arti. Yang tidak punya orang bisa mengerti demikian itu. Apakah kita masih kecil hati saudara? Jawabannya adalah tidak. Karena bahasa roh itu tidak semua orang dipakai. Itu pun orang-orang tertentu yang dipenuhi oleh roh Allah. Saudara. Yang dicurahkan roh Allah kepada orang itu. Itu juga pada waktu peristiwa-peristiwa tertentu seperti itu. Saudara. Tertentu demikian itu. Yang kedua adalah bahwa kita adalah orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang tak terucapkan kepada Allah kita. Tak terucapkan demikian itu. Kita mengatakan hal demikian. Roh kita itu saudara. Makanya dikatakan pertama, pada waktu dia datang roh itu adalah memimpin kita ke dalam kebenaran. Jadi apa yang kita pikirkan atau kita perkatakan pada roh itu harus di dalam kebenaran Allah. Tidak mungkin kita mengatakan bahwa Tuhan Roh Kudus balaskan dendam aku kepada dia. Nggak ada itu saudara. Dia tidak akan menerima itu. Di dalam kamusnya Roh Kudus itu, komputer itu, kamu tidak bisa itu. Hal demikian itu, di-reject namanya seperti itu saudara. Hal demikian membuat kita adalah orang-orang yang sangat luar biasa saudara ya. Firman Tuhan yang terakhir saudara. 1 Korintus 14 ayat 15-19 saudara. 1 Korintus 14 ayat 15 dan sampai 19. Boleh kita baca sama-sama ya? 1, 2, 3. Jadi, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab, jika aku mengucap syukur dengan rohku saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurku? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucapkan syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh, saudara.
Amin saudara. Pagi hari ini kita dicerahkan oleh Roh Kudus. Hari Pentakosta itu diberikan kepada murid-muridnya. Dipenuhi dengan Roh Allah, saudara, demikian saudara. Bahasa-bahasa lain mempunyai arti, saudara, ada 4. Mengendalikan perkataan sebagai tanda untuk berbicara kepada Tuhan, untuk membangun diri sendiri. Paling enggak ada 4 itu, saudara. Tuhan Yesus memberkati.